Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali pada channel Rumahku Faiznesia, channel yang membahas seputar rumah dan perumahan serta pekarangan rumah. Pada episode kali ini kita akan mendiskusikan tentang masyarakat berpenghasilan rendah atau yang disingkat dengan MBR. Nah, seringkali banyak yang mensalah tafsirkan seolah-olah MBR ini adalah masyarakat miskin. Ini berbeda ya, tentu berbeda. MBR bukan masyarakat miskin. Masyarakat miskin tentu berada pada klaster yang lain. Istilah MBR ini mengacu pada kemampuan memperoleh rumah. Nah, tahu sendiri kan harga rumah itu seperti apa? Setiap tahun harga rumah meningkat. Sehingga wajar kalau kemudian banyak orang yang tidak memiliki kemampuan daya beli. Jadi banyak orang yang kemudian masuk dalam golongan MBR. MBR ini tentu saja MBR untuk membeli rumah. Jadi bukan orang miskin. Lalu apa sebenarnya MBR? Nah, Bapak Ibu, jika kita mengacu pada peraturan yang terkait dengan MBR, semuanya ini memiliki definisi yang sama sebenarnya, yaitu adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Jadi kalau dari definisi, semuanya hampir sama. Yang membedakan adalah berapa sih penghasilan masyarakat yang kemudian bisa disebut sebagai masyarakat dengan kategori MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, sesuai dengan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 22 garing KPTS garing M garing 2023 tentang besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah dan batasan luas lantai rumah umum dan rumah swadaya, bahwa batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah ini adalah 7 juta bagi yang belum menikah atau 8 juta bagi penghasilan rumah tangga. Ini yang kemudian menjadi pedoman oleh daerah atau wilayah dalam menetapkan MBR sebagai target program perumahan. Pertanyaannya adalah, jika kembali ke definisi MBR yang kaitannya dengan kemampuan daya beli, apakah artinya di seluruh Indonesia kemampuan daya beli itu sama? Nah, tentu ketika Kementerian Perumahan merumuskan angka tersebut dengan perhitungan rata-rata. Jadi dari sekian banyak variasi kemampuan masyarakat antara wilayah yang berbeda-beda, sehingga mungkin saja menjadi tidak relevan ketika suatu wilayah dengan kondisi yang jauh dari angka rata-rata, seperti contohnya Jakarta. Kondisi kemampuan daya beli masyarakat Jakarta terhadap harga rumah ini tentu amat sangat berbeda dengan kondisi masyarakat wilayah lain pada umumnya. Nah, inilah yang kemudian mengapa di Jakarta untuk keterbatasan atau untuk batasan penghasilan yang disebut sebagai masyarakat berpenghasilan rendah itu berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia. Nah, perbedaan ini kemudian muncullah diskusi. Sebenarnya batasan tersebut masuk ke klaster mana? Bahkan ada yang menyebutnya sebagai MBT, masyarakat dengan penghasilan tertentu. Nah, ini apalagi ini MBT. Tapi hari ini kita tidak akan membahas tentang MBT. Atau jangan-jangan MBT yang dimaksud ini sebenarnya adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana cara perhitungan batasan penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat definisi dari berbagai macam peraturan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Jadi kalau kita baca berbagai macam peraturan, maka definisinya tetap sama, yaitu terkait dengan keterbatasan daya beli untuk memperoleh rumah. Nah, di dalam teori ekonomi, kemampuan atau daya beli ini adalah merupakan suatu kemampuan seseorang atau kemampuan bisnis dalam membeli suatu barang atau jasa. Jadi jelas bahwa yang dimaksud dengan keterbatasan adalah keterbatasan kemampuan memperoleh rumah.
dalam hal ini kemampuan untuk daya beli untuk memperoleh rumah berarti adalah batasan kemampuan untuk membeli rumah. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana cara menghitung batas kemampuan memperoleh atau membeli rumah? Nah, kita bisa melihat cara memperoleh rumah atau cara membeli rumah itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu membeli dengan cara cash atau membeli dengan cara kredit. Nah, kalau pertama kita menggunakan konsep membeli rumah dengan cara cash, maka minimal uang cash yang tersedia adalah sebanyak harga rumah. Nah, kemudian juga perlu mempertimbangkan apa yang disebut dengan living cost. Jadi, tidak mungkin seseorang memiliki kemampuan membeli rumah, kemudian dia kehilangan kemampuan untuk membeli yang lain. Jadi, tidak dapat dikatakan juga bahwa kemampuan minimalnya itu adalah seberapa banyak uang yang dimiliki untuk mencapai harga rumah. Tidak, tapi juga tetap mempertimbangkan adanya living cost. Jadi, living cost ditambah uang yang tersedia untuk membeli rumah. Jadi contohnya adalah apabila harga rumah 300 juta rupiah, maka minimal seseorang punya uang 300 juta rupiah ditambah dengan living cost. Nah, sehingga ketika dia membeli rumah seharga 300 juta rupiah, dia masih memiliki kemampuan untuk membeli hal-hal lain terkait dengan kebutuhan hidupnya. Itu dengan cara cash. Bagaimana pembelian dengan cara kredit? Pertama, untuk membeli secara kredit, maka minimal yang harus dimiliki adalah angsuran yang tersedia, uang yang tersedia untuk membayar angsuran, yaitu sama dengan jumlah angsuran rumah. Nah, kalau kita bicara hal ini sama dengan cara pembelian cash tadi, tidak mungkin kita menggunakan semua uang untuk membayar cicilan rumah. Sehingga ketika kita menghitungnya, kita harus mempertimbangkan juga living cost atau uang yang juga digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Sehingga yang disebut dengan minimal adalah living cost ditambah uang angsuran. Jadi contohnya misalnya angsuran rumahnya 5 juta, maka kita harus menyediakan uang angsuran 5 juta. Nah, lalu kita harus mempunyai living cost. Nah, perbankan biasanya menyebutnya sebagai rasio gaji terhadap angsuran. Itu biasanya 30% atau penghasilan itu harus 3 kali cicilan. Nah, sehingga kalau angsuran 5 juta, maka gaji itu kurang lebih penghasilan sebanyak 15 juta. Baru dia dapat mengakses hunian ini. Nah, sehingga yang disebut dengan batas daya beli adalah ketika kita bicara batas daya beli cash, seperti yang disebutkan pertama, untuk daya beli kredit, seperti yang saya sebutkan kedua. Dan ini yang disebut dengan daya beli adalah tentu saja kemampuan dalam membeli rumah komersil pada suatu wilayah. Nah, kemudian, pertanyaannya adalah, berapa batas penghasilan tertinggi ember tadi? Nah, kita harus memiliki pegangan 3 konsep ini. Pertama, ketika kita ingin menghitung berapa batas penghasilan tertinggi, yang kita gunakan adalah bagaimana teori membeli rumah secara kredit, bukan secara cash. Mengapa? Karena kalau membeli rumah secara cash ini tidak dapat dihubungkan dengan penghasilan. Kenapa? Karena bisa saja orang penghasilannya 3 juta, tetapi kemudian dia bisa membeli hunian cash seharga 300 juta dengan cara menabungkah, ataukah ada cara mendapatkan bantuan dari orang lain kah? Sehingga memang ketika bicara tentang konsep berapa batas penghasilan tertinggi MBR, maka kita dapat menggunakan rumusan bagaimana kemampuan pertama menghitung KPR yang berlaku pada wilayah itu pertama. Yang kedua adalah kita mempertimbangkan besaran angsuran. Nah, besaran angsuran ini dipengaruhi oleh harga rumah di wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga, kita mempertimbangkan terkait dengan ketentuan KPR di wilayah tersebut. Nah, biasanya perbankan itu menggunakan rasio penghasilan terhadap angsuran itu sebesar 30% atau 3 kali angsuran. Nah, kita bisa melihat contoh, misalnya di suatu wilayah, katakanlah wilayah A, harga rumah rata-rata di sana 200 juta rupiah. Dan tenor rata-rata 5-20 tahun. Kita ambil tengahnya aja 10 tahun. Bunga komersil pada wilayah itu 7 sampai dengan 13%, diambil rata-rata 10%. Nah, maka angsuran yang perlu dilakukan oleh seseorang di wilayah A untuk memperoleh hunian seharga 200 juta adalah angsuran 2,6 juta rupiah. Nah, sehingga
kita menyebutnya sebagai rasio penghasilan 3 kali angsuran, maka seseorang itu harus memiliki penghasilan 7,9. Nah, kita bulatkan menjadi 8 juta. Sehingga inilah yang disebut sebagai batasan penghasilan atau pembulatan. Batasan inilah yang kemudian orang mampu untuk mengakses hunian KPR 200 juta dengan cara KPR, dengan cara kredit. Dia harus memiliki kemampuan 8 juta. Nah, bagaimana dengan wilayah B yang harga rumah rata-rata di sana adalah 372 juta misalnya. Dengan asumsi yang sama, kita menggunakan tenor 10 tahun, kita menggunakan bunga komersil 10%, maka seseorang di wilayah B yang ingin memperoleh KPR dengan harga hunian 372 juta rupiah, dia harus mengangsur 4,9 juta rupiah membayar angsuran. Sehingga batas penghasilan yang dia miliki untuk dapat mengakses hunian ini sesuai aturan perbankan 3 kali angsuran, maka dia harus memiliki penghasilan 14,7 juta rupiah atau kita bisa bulatkan menjadi 14,8 juta rupiah. Sehingga apa yang ingin saya katakan adalah ketika membuat batasan penghasilan terkait dengan kemampuan daya beli ini di antar wilayah tentu saja berbeda-beda, dipengaruhi oleh seberapa besar angsuran pada cicilan komersil di wilayah tersebut. Kemudian bagaimana kebijakan perbankan. Namun biasanya kebijakan perbankan ini berlaku sama. Rata-rata 30% 30% penghasilannya atau 3 kali angsuran. Nah, mungkin juga terkait perbankan ini mempunyai kebijakan lain, misalnya di atas 30%, itu hal yang berbeda. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat di wilayah A dengan penghasilan kurang dari 8 juta. Nah, ini akan terjadi penurunan daya beli. Sedangkan yang lebih dari 8 juta ini memiliki daya beli yang lebih tinggi. Nah, sedangkan di wilayah B dengan penghasilan 14,8 juta ini terjadi penurunan daya beli. Sedangkan yang penghasilannya lebih dari 14,8 juta, dia memiliki daya beli yang tinggi. Nah, jadi kalau misalnya masyarakat dengan keterbatasan daya beli untuk memperoleh rumah, tentu saja pemerintah harus memberikan bantuan kepada mereka yang tidak memiliki daya beli. Nah, sehingga yang disebut dengan atau kurang daya belinya adalah di wilayah A yang penghasilannya kurang dari 8 juta. Sementara di wilayah B daya belinya yang perlu dibantu adalah mereka yang di bawah 14,8 juta rupiah. Nah, inilah kemudian yang menyebabkan mengapa di antar wilayah itu berbeda MBR-nya. Demikian penjelasan singkat ini, semoga menjadi dasar-dasar yang berguna dalam tata cara penghitungan batasan tertinggi masyarakat berpenghasilan rendah. Demikian, terlebih kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.